Pernah gak sih kamu mempunyai keinginan memiliki kemampuan super? Seperti membaca pikiran orang lain misalnya. Gimana kalau kemampuan seperti itu ternyata memang ada, dan bisa dimiliki semua manusia? Kali ini iPresent akan membahas tentang 7 trik psikologis untuk membaca pikiran manusia. Kalian penasaran gak dengan 7 trik ini? Tapi sebelum masuk ke pembahasan, sebaiknya kalian subscribe dulu channel ini, agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Melansir dari Brainsight, pikiran kadang dapat diterjemahkan atau dibaca melalui bahasa tubuh. Istilah mudahnya, apa yang terlihat dengan kasat mata, kemungkinan besar merupakan pancaran dari apa yang terpendam di dalam diri kita, seperti pikiran. Tapi, tidak semua orang peka dan dapat memahami bahasa tubuh dengan benar. Dan seringkali gagal dalam menebak pikiran seseorang. Berikut 7 trik psikologis membaca pikiran. Nomor 7. Ikuti pergerakan mata lawan bicara. Sering kita dengar sebuah ungkapan, cukup perhatikan mata seseorang dan kamu akan melihat dunianya, dan itu benar sekali. Mata seseorang cenderung tidak dapat menyembunyikan kebenaran, atau lebih tepatnya tidak dapat berbohong. Dilansir dari Brainsight, apabila mata melihat ke kanan dan ke atas, mereka cenderung berbohong karena sedang mengaktifkan imajinasi dan meninggalkan memori. Namun, jika mata melihat ke kiri dan ke bawah maka mereka sedang mengingat fakta. Nomor 6. Mengangguk berlebihan. Saat sedang berbicara dengan orang lain, kamu pasti cukup penasaran apakah yang sedang kamu bicarakan itu benar-benar disukai atau tidak. Tahukah kamu, hal itu dapat kamu amati dari kebiasaan orang mengangguk. Mengangguk berulang kali atau berlebihan, kemungkinan besar orang itu tidak terlalu tertarik dengan apa yang kamu bicarakan. Pasalnya, orang itu seperti meragukan dengan apa yang kamu bicarakan, maka memutuskan dengan banyak mengangguk. Gampangnya, diiyain aja deh biar cepet. Nomor 5. Identifikasi senyuman palsu. Kebanyakan orang mungkin termasuk kamu, akan mudah tersanjung ketika mendapat senyuman dari orang lain. Akan tetapi, sadarkah kamu, bahwa senyuman itu, tidak selamanya menunjukkan sedang bahagia atau menyukaimu. Orang dapat dengan sengaja ataupun memaksa tersenyum untuk alasan tertentu. Namun kamu dapat mengidentifikasi senyuman itu melalui kerutan wajah. Jika tidak terlihat kerutan pada permukaan wajah yang lain saat tersenyum, kemungkinan besar orang tersebut memasang senyuman palsu. Nomor 4. Cenderung mengatupkan rahang. Dalam kehidupan ini, memang tak akan pernah bisa lepas dari yang namanya masalah, entah itu besar ataupun kecil. Kadang kamu dapat menghadapinya dengan hati yang lapang dan ikhlas. Namun, tak jarang masalah-masalah tersebut dapat membuatmu stres. Salah satu bahasa tubuh yang menunjukkan bahwa seseorang sedang dalam keadaan stres, yaitu cenderung mengatupkan rahang. Jika ada orang yang terbiasa mengatupkan rahangnya, baik itu sedang sendirian maupun saat bersosialisasi, besar kemungkinan sedang ada rentetan pikiran di otaknya yang membuat orang itu stres. Nomor 3. Ekspresi wajah yang dipaksakan. Saat menjalani usia dewasa, menyadarkanmu bahwa kadang hidup tidak dapat mengikuti kemauanmu. Seperti saat kamu ingin menangis ataupun cemberut begitu saja. Tuntutan hidup, seperti pekerjaan, keluarga ataupun hal lainnya yang meliputi kegiatan sosial, memaksa kita untuk mengubah ekspresi tertentu sehingga emosi yang sebenarnya pun tertutupi. Namun, tahukah kamu,
Selalu ada cara untuk mengidentifikasi emosi seseorang, dari ekspresi wajah yang dipaksakan sekalipun. Terdapat perbedaan antara sisi wajah yang satu dengan yang lainnya. Jika ekspresi wajah yang satu lebih aktif daripada yang lain, maka ekspresi tersebut ekspresi yang dipaksakan atau hanyalah topeng belaka. Kemudian kamu dapat menduga, emosi yang sebenarnya adalah emosi kebalikan dari ekspresi yang sedang ditampilkan itu. Nomor 2. Perhatikan posisi telapak tangan. Sebagian besar orang pasti memiliki kebiasaan yang sama, seperti menggerakkan tangan saat berbicara. Asal kamu tahu, kebiasaan tersebut dapat menunjukkan mengenai apa yang ada dalam pikiran orang. Melansir dari Braeside, jika tangan seseorang bergerak, dengan telapak tangan menghadap ke atas, maka mereka cenderung menyarankan atau menanyakan. Lain halnya jika tangan menghadap ke bawah, mereka cenderung menuntut sesuatu. Nomor 1. Jarak tubuh seseorang dengan yang lain. Social distancing memang sangat dibutuhkan, bahkan diwajibkan pada kasus-kasus tertentu, seperti pandemi misalnya. Namun, yang kita bahas kali ini bukan pada kasus pandemi. Dilihat dari jarak tubuh seseorang saat ngobrol, kita bisa menebak apa yang ada di dalam pikirannya. Jika kita menghadapi situasi seperti ini, lawan bicara kita cenderung mundur, kemungkinan besar yang ada dalam pikirannya ada rasa tidak nyaman dengan kita. Beda halnya jika lawan bicara kita cenderung mendekat, menunjukkan bahwa orang itu antusias dan nyaman dengan kita. Sampai di sini kamu sudah bisa menebak pikiran orang lain belum? Jangan lupa subscribe ya, agar kamu gak ketinggalan info menarik lainnya.